apakah DPR akan lebih mendengarkan aspirasi publik dibandingkan wajib dibandingkan apa yang disampaikan ketua umum partai, Jadi Bang Nasir? Publik itu kan harus benar-benar didengar aspirasinya, karena publik lah yang mengantar anggota parlemen ke gedung itu, ya kan? Makanya kan cabang kekuasaan ada yudikatif, eksekutif, legislatif, itu kan menjalankan perannya masing-masing begitu. Itu idealnya seperti itu. Akan satu suara atau banyak warna di DPR meskipun semuanya nanti bergabung di pemerintahan? Tetap. Ya menurut saya kan karena ya kan tetap saja kita mengkritisi menteri-menteri yang menjadi mitra kerja komisi-komisi tersebut. Jadi kalau selama menteri itu menjalankan kebijakan-kebijakan ya perlu kementerian-kementerian yang besar-besar ya. Ya, mau besar mau kecil mau sedang. Ya kan yang dilihat kan kebijakannya nanti. Itu aja. Oke, Bang Irwan mau menambahkan? Mau menambahkan? Ini sudah nih. Sudah. Sebelum nanti closing statement di sini. Tadi katanya mau ngomong langsung. Kalau saya nggak usah terlalu khawatir gitu loh dengan situasi seperti ini, karena saya pikir atau belum dapat menu. Saya pikir Pak Prabowo udah terbukti kok kemarin undang-undang pilkada, kemudian dinamika pilkada ini buktinya di Kim sendiri masing-masing bisa mencalonkan kader-kadernya. Jadi nggak perlu kita khawatir ke itu, karena Pak Prabowo memberikan ruang siapapun baik partai politik maupun masyarakat untuk tumbuh berkembang di dalam demokrasi kita ini. Inventarisnya nggak satu ya, tetap 8 juga sejumlah fraksi ya. Jadi menurut saya kita ikuti saja. Saya pikir menyambut baik rencana pertemuan Bu Megawati dan Pak Prabowo. Mudah-mudahan itu bisa menyejukkan bangsa ini. Dan fokus kami Partai Demokrat mengawal pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan dan meraih pertumbuhan ekonomi 8%. Oke. Gus Romli, jadi sekarang mulai ada kekhawatiran bahwa kalau sampai tidak ada partai oposisi yang berada di luar pemerintahan, nanti bukan aspirasi publik yang lebih disuarakan. Ya, itu juga perhatian yang sangat dicermati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, terkait apa yang menjadi aspirasi dari publik, dan termasuk juga yang sekarang juga menggandoli istilahnya itu kan, kalau sampai PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan kan suara-suara dari publik yang menginginkan tetap berada di luar pemerintahan, apalagi kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada demokrasinya di situ, maka tugas utama adalah dari PDI Perjuangan merawat menjaga demokrasi, yang paling penting dalam situ adalah mempertahankan checks and balances, ada fungsi kontrol di situ, dan Ibu Mega sangat mencermati hal itu ya. Makanya ketika meskipun ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, itu kan kita ngeliat ini bukan untuk bagi-bagi kursi kok, tapi ya terkait konteks pada saat ini mau ingin mencairkan suasana ya, jadi bukan untuk hal-hal yang transaksional. Dan kalaupun misalnya PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan, kalau program-programnya pemerintah Pak Prabowo bagus ya pasti kami akan dukung itu, tidak akan ditolak itu. Jadi tidak harus mau mendukung pemerintahan untuk masuk dalam pemerintahan itu, tetap di luar dengan tetap kewarasan menjaga suara publik, mengkontrol demokrasi, itu yang insya Allah kami lakukan. Terakhir, Mas Adi, jika koalisi tanpa oposisi yakin bisa kompak sampai nanti? Saya nggak terlampau yakin ya, karena ada satu tradisi dalam sistem presidensialisme itu, koalisi yang dibangun semi permanen, tidak ada yang permanen. Sekalipun ada partai politik itu mayoritas berkoalisi, dalam perjalanannya selalu muncul oposisi dari dalam. Pernah suatu waktu dalam sejarah kan PKS dan Golkar lah, pernah memberikan satu feedback politik di mana menjadi bagian dari kekuasaan SBY tapi mampu melakukan resistensi dari dalam. Bagus bagi Demokrat dalam hal itu dianggap memelihara partai yang sikap kritis, tapi ini tidak bagus. Karena apapun, bahwa loyalitas dalam koalisi itu dituntut 100%, Sylvia. Oleh karena itu, kalaupun toh PDIP juga menjadi bagian di dalam, saya bukan hanya wassalam, ini tamat sudah. Kita tak pernah lagi akan berharap akan ada kelompok kritis di DPR yang akan menjadi sparring partner kritis. Karena kalau kita mendengar rata-rata secara umum ya, kan suara-suara publik di luar kan selama ini nyaris tidak pernah didengarkan oleh DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang KPK, tentang KUHP, kemudian Cipta Kerja, itu demo berhari-hari kok nggak pernah didengar, ketok palu. Saat itu DPR ada yang kritis PKS dan Demokrat, posisinya di luar. Ketika menjadi bagian di dalam, banyak yang setuju juga. Sekalipun banyak keputusan-keputusan kontroversial. Yang ingin saya katakan, posisi menentukan sikap politik. Kalau di dalam, sulit bagi saya membayangkan mereka akan melawan
keputusan politik pemerintah, sekalipun keputusannya itu kontroversial dan bertentangan dengan kehendak rakyat. Oke, Mas Kodari, jadi sebaiknya PDI Perjuangan berada di dalam atau di luar pemerintahan Ya, demi demokrasi? sebetulnya kalau bicara pengalaman yang sudah ada ya, Pak Jokowi itu dengan segala kerja kerasnya tingkat kepuasan itu tidak bisa 100%. Tetap ada 10-15% yang tidak puas, dan hemat saya yang tidak puas itu 10-15% itu perlu lihat representasinya atau terwakili di DPR gitu. Jadi ya supaya jangan ada parlemen jalanan, tetap harus ada fungsi partai politik yang oposisi di parlemen. Baik, kalau begitu. Intinya Bang Jadi Kodari ini ingin PDIP di luar lah. Gini. Baik. PDI Waktu sudah habis nih. PDI Perjuangan Jadi itu nggak menjawab pertanyaan. PDI Perjuangan itu titik beratnya di perjuangan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pada akhirnya pemirsa, waktu yang akan membuktikan apakah koalisi besar akan efektif bekerja untuk mengurusi rakyat atau justru saling sikat. Nanti kita cerita tentang koalisi hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.